Halo everyone, di video ini kita akan bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Tapi sebelumnya yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya. Semoga bermanfaat. Di dalam sistem pencernaan terdapat saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara untuk kelenjar pencernaan ada dua, yaitu hati dan pankreas. Hati menghasilkan cairan empedu yang akan disimpan di dalam kantung empedu. Kita akan bahas saluran pencernaan satu persatu, mulai dari mulut. Dalam bahasa Latin, mulut disebut dengan cavum oris. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Proses pencernaan di mulut dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau petialin. Terdapat perbedaan rumus gigi pada anak-anak dan orang dewasa. Pada anak-anak disebut dengan rumus gigi sulung atau gigi susu. Pada orang dewasa disebut rumus gigi tetap atau gigi permanen. Yang kita dapat melihat keterangannya untuk I adalah incisivus atau gigi seri, C adalah caninus atau gigi taring, P adalah premolar atau gigi geraham depan, M adalah molar atau gigi geraham belakang. Jumlah gigi pada anak-anak adalah 20 buah, sedangkan pada orang dewasa terdapat 32 buah gigi. Di sini perbedaannya pada molar atau gigi geraham belakang yang belum ada pada anak-anak. Sementara pada orang dewasa sudah terdapat molar yang lengkap. Pada struktur gigi terdapat dua bagian utama, yaitu mahkota di bagian atas dan akar gigi di bagian bawah. Pada bagian mahkota terdapat email gigi yang mengkilap dan berfungsi untuk melindungi dentin atau tulang gigi. Di bawahnya terdapat pulpa atau rongga gigi yang di dalamnya terdapat saraf dan juga pembuluh darah yang dapat menutrisi gigi. Sementara itu, untuk menghubungkan gigi dan gusi terdapat sementum dan ligamen periodontal. Di dalam rongga mulut juga terdapat lidah atau lingua dalam bahasa Latinnya yang berfungsi untuk membantu mengaduk dan mendorong makanan dalam proses penelangan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap karena di bagian permukaannya terdapat papila atau tonjolan pengecap. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah atau glandula saliva, di mana glandula ini terdapat tiga bagian, yaitu glandula sublingualis yang berada di bawah lidah, glandula submaxillaris yang berada di rahang bawah, dan glandula parotis di sekitar depan telinga, di mana parotis dapat menghasilkan enzim amilase atau petialin. Saluran pencernaan berikutnya adalah kerongkongan atau esofagus. Setelah diproses di mulut, selanjutnya makanan menuju kerongkongan. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik seperti meremas-remas guna untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Di mana kita dapat melihatnya di gambar, makanan di sini yang berwarna kuning didorong oleh gerakan peristaltik selama di kerongkongan sampai makanan tersebut masuk ke dalam lambung. Berikutnya adalah lambung atau gaster. Akibat kontraksi otot lambung, makanan akan teraduk hingga berbentuk seperti bubur yang disebut dengan kin. Bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir atau musin dan hormon gastrin yang berguna untuk merangsang sekresi getah lambung dari bagian fundus. Di gambar kita dapat melihat bahwa lambung terdiri dari bagian fundus di atas, bagian kardiak yang dekat dengan kerongkongan, bagian pilorus yang dekat dengan usus halus atau duodenum, bagian antrum di bawah, mukosa lendir yang terdapat di bagian dalam dinding lambung, dan rugae yaitu bagian dinding lambung yang kasar. Lambung memiliki dua enzim yaitu pepsin dan renin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Enzim renin paling banyak terdapat di dalam lambung bayi karena bayi makanan utamanya adalah susu. Kemudian di dalam lambung juga terdapat asam lambung atau HCl yang membuat lambung bersifat asam dengan pH 1-3, di mana asam lambung ini dapat membunuh kuman penyakit di dalam makanan, mengaktifkan pepsinogen, dan membantu buka tutup sfinkter atau katup di antara pilorus dan usus 12 jari. Selanjutnya adalah usus halus atau intestinum tenue.
yang terdiri dari duodenum atau usus 12 jari dengan panjang 0,25 meter, yeyunum atau usus kosong dengan panjang 7 meter, ileum atau usus penyerapan sari-sari makanan dengan panjang 1 meter. Di dalam usus halus berlangsung pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dan penyerapan zat makanan pada bagian ileum. Getah usus halus bersifat basa dan mengandung enzim seperti sukrase yang memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, erepsin yang memecah pepton menjadi asam amino, lipase yang memecah lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol, laktase yang memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, erepsin yang memecah pepton menjadi asam amino, maltase yang memecah maltosa menjadi 2-glukosa. Berikutnya adalah usus besar atau kolon. Di dalamnya terjadi peristiwa penyerapan atau absorpsi air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Pembusukan makanan ini menghasilkan vitamin K yang berguna untuk pembekuan darah. Bagian-bagian usus besar adalah kolon naik atau ascendant, kolon datar atau kolon transversum, kolon turun atau kolon descendant. Kemudian di bawahnya terdapat cecum, yaitu usus buntu, dan appendix yang disebut juga dengan umbai cacing. Selanjutnya adalah rektum. Feses akan didorong dengan gerakan peristaltik ke poros usus atau rektum untuk keluar dari tubuh. Lalu, keluar melalui anus. Anus adalah tempat pengeluaran feses melalui peristiwa defekasi atau buang air besar. Selain saluran pencernaan, terdapat kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang pertama adalah hati atau liver yang menghasilkan cairan empedu untuk mengemulsi lemak menjadi lebih kecil sebelum dipecah oleh lipase. Cairan empedu ini akan keluar dari kantung empedu menuju saluran empedu, kemudian akan bermuara di usus halus duodenum. Kemudian hati juga menetralisir racun yang terbawa bersama makanan. Lalu kelenjar berikutnya adalah pankreas. Pankreas menghasilkan getah dan enzim. Getah yang dihasilkan pankreas adalah NaHCO3 atau natrium bikarbonat yang bersifat basa untuk menetralkan makanan yang berada dari lambung sebelum menuju ke usus halus. Karena kita tahu lambung bersifat asam dan usus halus bersifat basa, maka natrium bikarbonat berfungsi untuk menetralkan pH-nya. Kemudian enzim yang dihasilkan oleh pankreas adalah amilase untuk memecah amilo menjadi maltosa, kemudian enzim trypsinogen yang diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin untuk memecah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase atau steapsin yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir kita bahas mengenai gangguan sistem pencernaan. Yang pertama adalah diare di mana feses sangat cair dan keluar terlalu sering karena infeksi bakteri. Sembelit atau konstipasi, susah buang air besar karena kurang minum, menunda BAB, dan kurang serat. Yang ketiga adalah tukak lambung atau ulkus atau luka pada dinding lambung karena infeksi bakteri, gastritis, peradangan dinding lambung oleh infeksi bakteri atau karena naiknya asam lambung, appendicitis atau radang usus buntu. Usus buntu akan terlihat radang atau bengkak, hemoroid atau ambeien, pembengkakan vena di anus, parotis atau gondong, infeksi pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah, serostomia, mulut terasa kering karena produksi saliva atau ludah sangat sedikit. Demikian materi sistem pencernaan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Artali Biology dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.